Online ini adalah integrasi dan reintegrasi sosial. Berbicara tentang integrasi dan reintegrasi sosial, kita ambil dulu materi yang pertama, integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah terjadinya pembauran antara satu individu dengan individu yang lainnya menjadi suatu kelompok yang utuh. Jadi integrasi itu adalah bagaimana terjadi pembauran antara individu, antara sebuah kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Salah satu contoh integrasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai ragam suku dan kelompok, tetapi mereka terintegrasi menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah pengertian integrasi sosial. Berbicara kita tentang integrasi sosial, terjadinya integrasi ini dapat berjalan dengan cepat atau lambat tergantung beberapa hal yang menyebabkan lambat atau cepatnya terjadi proses integrasi. Yang pertama yang mempengaruhinya adalah tingkat homogenitas kelompok. Jadi tingkat homogenitas kelompoknya. Semakin homogen kelompok itu akan semakin cepat terjadi proses integrasi. Tetapi apabila kelompok itu terdiri dari berbagai macam ragam suku, bangsa, dan lain sebagainya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lambat untuk menjadikan integrasi yang utuh. Jadi salah satu yang pertama tingkat homogenitasnya tadi. Semakin sedikit perbedaan antara satu dengan yang lainnya akan mempercepat terjadi integrasi. Tetapi semakin banyak kelompok itu, suku, bangsa, dan lain sebagainya juga akan mempengaruhi proses integrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Semakin kecil kelompok itu akan semakin cepat terjadi proses integrasi. Kenapa? Karena individunya tidak banyak. Perbedaan di situ pendapatnya tidak banyak. Tetapi semakin banyak kelompoknya, akan semakin banyak ragam pendapat orang. Tentu akan berbagai macam ragam pendapat tadi untuk menyatukannya tentu membutuhkan waktu. Jadi besar kecilnya sebuah kelompok akan menentukan cepat atau lambatnya terjadi integrasi sosial. Yang ketiga, mobilitas geografis. Mobilitas geografis di sini maksudnya tingkat pergerakan masyarakat. Jadi kalau dalam sebuah kelompok masyarakatnya pergerakannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu ramai pergerakannya, itu juga salah satu yang menyebabkan penyebab terjadinya faktor integrasi. Jadi sangat kita anak-anak semuanya harus tahu bahwasanya mobilitas itu adalah pergerakan. Jadi kalau pergerakannya itu terlalu cepat dalam sebuah kelompok, itu akan juga mempengaruhi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi maksudnya begini. Sebuah komunikasi yang dilakukan antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, kalau komunikasinya itu sangat jelas, komunikasinya itu bisa terukur, komunikasinya itu bisa dipahami antara satu dengan yang lainnya, tentu akan mudah melakukan integrasi. Tetapi apabila komunikasi itu dilakukan dengan tidak jelas, tidak terukur, atau kita berbicara asal berbicara, orang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, sehingga integrasi itu juga sulit terjadi. Jadi materi kita hari ini tidak terlalu panjang, kita hanya membahas materi tentang integrasi sosial. Integrasi sosial yang pertama tadi pengertiannya, yang kedua yang mempengaruhi cepat atau lambatnya terjadi proses integrasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama tingkat homogenitasnya. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Yang ketiga efektivitas komunikasinya. Jadi ada tiga faktor, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Ya, coba Pak ulangi kembali. Yang menyebabkan cepat atau lambatnya terjadi integrasi sosial, yang pertama adalah tingkat homogenitas kelompok. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Yang ketiga adalah mobilitas kelompok.
Yang keempat, efektivitas komunikasi yang dilakukan dalam sebuah kelompok tadi. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan cepat atau lambatnya terjadi integrasi sosial. Jadi mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan online hari ini. Sebelum kita tutup materi ini, nanti ada tugas yang akan Bapak sampaikan, yang akan Bapak berikan kepada anak-anak Bapak semuanya. Nanti setelah video ini nanti ada materi Bapak kirimkan. Materi itu nanti di sini Bapak harapkan tugas yang akan Bapak berikan adalah coba di yang pertama tentang mobilitas geografi. Coba ditelaah nanti. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Jadi ada 2. Coba kamu telaah atau kamu cari di Google bagaimana konsep mobilitas geografi. Yang kedua adalah efektivitas komunikasi. Jadi tugasnya cuma 2. Menelaah tentang mobilitas geografis dan efektivitas komunikasi. 2 tugasnya harus dikumpulkan hari ini. Seperti pertemuan kita pada bidang studi sejarah Indonesia. Tugas yang kamu buat ini nanti berhubungan dengan rapor kenaikan kelas. Jadi harus dikerjakan. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan kalau anak-anak Bapak mau rapornya bagus dan bisa naik kelas. Jadi demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Kita tetap semangat. Mari kita berjuang bersama-sama. Seperti yang Bapak sampaikan, tugas kita sebagai siswa adalah belajar secara sungguh-sungguh. Itu merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Sekali lagi Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.